Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yuri Madison. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama dan yang kedua, yakni terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 28. Nah, Rasul Paulus dan Barnabas diutus oleh gereja di Antiokhia dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3 disebutkan ada beberapa nabi dan pengajar, yakni Barnabas, Simeon yang disebut juga Niger, dan Lukios orang Kirene, dan Menaben yang diasuh bersama dengan wilayah Herodes di Saulus dalam ayatnya yang pertama. Nah, dan dalam ayatnya yang kedua menyebutkan bahwa Roh Kudus berkata bahwa Paulus dan Barnabas dikhususkan dalam pelayanan dalam ayat ketiga dari Kisah Para Rasul. Kedua orang tersebut ditumpangi tangan oleh para nabi dan para pengajar, dan kemudian mereka pergi pelayanan sesuai dengan perintah Allah lewat Roh Kudus. Adapun wilayah-wilayah yang dilalui oleh Rasul Paulus dalam misi pelayanannya yaitu dari Antiokhia di Syria ke Saluki dengan kapal ke Salamis di Siprus. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 5. Nah, setelah selesai pelayanan di sana, dari Salamis menuju ke Pafos dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 11. Dan di daerah Pafos itu, di sanalah nama Saulus berubah menjadi Paulus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Kemudian dari Pafos di Siprus menuju ke Perga di Pamfilia dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 13. Saya ulangi, dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Kemudian dari Perga ke Pisidia Antiokhia dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14, dan Rasul Paulus mengajar di Pisidia Antiokhia. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 48. Nah, setelah melakukan pelayanan di sana, Rasul Paulus dari Antiokhia menuju ke Ikonium dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 50 sampai 51. Dan orang-orang yang percaya di sana di Ikonium dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian dari Ikonium ke Listra dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 5 sampai 6, di mana di daerah Listra itu Rasul Paulus di mana di Listra itu orang-orang Yahudi dan pemimpin setempat berusaha untuk menyiksa Rasul Paulus dan Barnabas. Orang-orang di sana melempari batu. Dari Ikonium ke Listra dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 5 sampai 6, di mana orang-orang Yahudi dan pemimpin setempat berusaha menyiksa Rasul Paulus dan Barnabas dengan cara dilempari batu dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 19. Kemudian dari Listra menuju ke Derbe dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 20. Nah, Rasul Paulus bangkit bersama Barnabas memasuki kota Derbe dan banyak orang percaya. Dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 20 sampai 21. Kemudian Rasul Paulus bersama Barnabas kembali lewat Listra ke Ikonium dan Antiokhia ke Perge, dan di sana Rasul Paulus mendirikan beberapa gereja dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 25. Nah, dari Perge ke Antiokhia, di sini Rasul Paulus memberitakan Injil Kristus, dan lalu ia pergi ke Atalia di pantai dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 25.
Nah, dari Atalia ke Antiokhia di Syria merupakan titik yang terakhir dan mereka berlayar ke Antiokhia karena disinilah mereka mulai pekerjaan Tuhan dimulai dan mereka diselesaikan dan banyak yang percaya kepada Tuhan. Dan setibanya mereka di Antiokhia di Syria, mereka mengumpulkan orang-orang percaya dan mulai beraksi dan bagaimana Tuhan menolong mereka, dan kemudian tinggal bersama-sama orang percaya atau murid-murid Kristus. Demikianlah penjelasan tentang perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama.